berlalu. Dan biasanya sepintas kita ingatkan bahwa safar yang diartikan sebagai kosong, salah satu latar belakangnya ketika penduduk Makkah pada saat itu ada beberapa pendapat sehingga kenapa bulan Safar itu atau bulan itu dianggap sebagai kosong, karena pada saat itu penduduk Makkah meninggalkan kota suci Mekah untuk keluar dari kampung halamannya. Ada juga yang mengatakan bahwa dikatakan saat itu bulan kosong karena pada saat itu orang Arab suka mengumpulkan makanan dari berbagai tempat sehingga tempat itu kosong dari makanan. Ada juga yang mengatakan bahwa pada saat itu orang Arab pada saat itu suka memerangi suku-suku yang di sekitarnya sampai mereka kosong mengambil hartanya sehingga tidak menyisakan. Berangkat dari peristiwa-peristiwa itulah yang kemudian ada orang yang mengartikan, bahkan mungkin masih berjalan sampai sekarang, itu bulan Safar adalah bulan kosong sehingga diidentikan sebagai bulan sial. Karena pada saat itu Safar diidentikan sebagai bulan sial, sehingga datang Rasulullah Muhammad SAW mau merubah keadaan itu, mau merubah kondisi itu, sehingga beliau itu menikah dengan Siti Khadijah pada bulan Safar. Bukan hanya beliau, termasuk Ali bin Abi Thalib dengan Fatimah Az-Zahra juga dinikahkan pada saat bulan Safar itu. Itu sebagai bentuk perbuatan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menepis anggapan bahwa bulan Safar itu adalah bulan sial. Jadi begitu agama datang, ada jenis budaya yang memang bisa dipertahankan, ada jenis budaya yang memang tidak bisa dipertahankan. Jadi intinya bahwa Islam itu datang tidak tetapi Islam adalah untuk memperbaiki budaya yang ada. Artinya apa? Kalau budaya itu bertentangan dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu harus dihapus. Dan apa yang tidak apa biasa kita lakukan. Salah di zaman ada kesan orang-orang Arab ketika sungai mengalir. Betul saja terjadi kurang. Pada saat itu Sayyidina Umar bin Khattab bahwa akan disampaikan oleh gubernur di Mesir. Kemudian beliau kepada Umar. Sayyidina Umar kemudian kepala surat Amr bin As, tetapi surat itu tidak ditujukan kepada Amr bin As, namun ditujukan kepada Suhail. Kalau tidak salah di surat itu mengatakan bahwa wahai Suhail, jika engkau mengadu karena dirimu sendiri, maka kalian tidak mengalir. Tetapi kalau engkau mengalir karena Allah Subhanahu wa taala, maka alirkanlah. Lalu kemudian surat itu sampai di Amr bin As yang menjadi perintah kepada Pak. Surat itu Suhail. Akhirnya apa yang terjadi? Sehingga Suhail itu terjadi kebaikan karena Siapa pahala? Siapa pahala? Itu tidak itu perbuatan beliau terhadap budaya yang tidak sesuai dengan syariat Islam, termasuk mungkin banyak di negara kita yang terjadi seperti apa itu sisa-sisa yang dibawa ke laut dan disegoreng sampai kepala kambing atau kepala kerbau. Itu sebenarnya adalah sesuatu yang bertentangan dengan ajaran agama kita. Maka karena ulama adalah untuk mengajari kita semakin berubah keadaan itu, sehingga dulunya kepala kambing atau kepala kambing misalnya dialirkan ke sungai itu sebagai tumbal, maka itu dirubah lalu kemudian dibawa ke Pak Imam kalau ada baca-baca doa, agar supaya itu adalah makanan yang sebenarnya yang harusnya dimakan, bukan caranya dipersembahkan kepada sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti karena kita muslim bersafar, jangan lagi ada anggapan bahwa itu adalah
wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ala kulli hal wa kulli ala kulli nikmah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabihi min rabbil mursalin amma ba'du. Alhamdulillah, kita ngobrol perkara iman secara santai, bukan sebagaimana biasanya formal di dalam masjid dan pakai mimbar. Begini lebih asik, karena gambarannya di zaman Nabi kita mengenal rukun iman, rukun Islam, dan juga ihsan, tanda-tanda kiamat. Itu datangnya adalah ketika Nabi dengan teman-teman lagi duduk sama-sama. Kemudian Jibril datang menyatukan antara lututnya dengan lutut Nabi, menempel. Baru kemudian bertanya, ya Rasulullah, mal Islam? Ya Rasulullah, mal iman? Ya Rasulullah, mal ihsan? Ya Rasulullah, apa itu Islam? Ya Rasulullah, apa itu iman? Maka Nabi menjelaskan yang sekarang kita kenal namanya rukun Islam, rukun iman, ihsan, dan tanda-tanda kiamat dan sebagainya. Jadi memang sejatinya kalau khutbah Jumat betul-betul formal, tetapi kalau yang lainnya kita non formal, lebih asik. Makanya ngopi. Menyambung penyampaian dari Pak Ustaz Mustamin tadi, Umar bin Khattab mengirim surat kepada Amr bin As. Ya Nail, in kunta tajari miqadarika fala tajri li yaumil qiyamah. Wa in kunta tajri miqadarillah fajri. Hei Nil, kalau engkau mengalir, ini isi surat kecil. Ada dua surat, satu untuk Amr bin As dari Umar bin Khattab. Jadi kalau tulisan Arabnya mirip Pak. Amirul Mukminin presidennya Umar bin Khattab, gubernurnya di Mesir Amr bin As. Dikirim surat kepada sungai Nil. Kok Nil dikirimi surat? Karena secara akidah tauhid, makhluk Allah termasuk sungai, makhluk Allah termasuk bumi, makhluk Allah termasuk yang namanya benda-benda langit, itu makhluk ciptaan Allah. Akhirnya kemudian dalam perjalanannya tauhid itu keren. Umar bin Khattab tauhidnya dasar, dahsyat, sampai beliau digelari Al-Faruq. Saking dahsyatnya dikatakan Umar bin Khattab kalau dia lewat di suatu jalan, berikutnya setan berani nggak lewat di jalan tersebut? Tidak berani. Kenapa? Umar bin Khattab. Umar bin Khattab misalnya lewat di jalan Sudirman, setan nggak berani lewat situ. Kenapa? Barusan Umar lewat sini. Wow, tauhid dahsyat. Nah, masuk pada kaitan setan. Setan laknatullah itu dalam surah Al-Kahfi ayat 50 dikatakan adalah yang namanya setan itu anak turunan pengikut iblis laknatullah alaih. Iblis sendiri adalah jin. Kana minal jinni fafasaqana bi rabbih. Itu iblis adalah sebangsa, sejenis jin yang fasik, sujud kepada perintah Allah Tuhannya. Nah, pagi ini ada hal yang mantap, yang bagus dari kita sujud tilawah. Sujud itu ketika tilawah dibacakan baru kemudian kita sujud, itu adalah satu hal yang membuat iblis laknatullah dan setan betul-betul sakit hati. Ada dua keadaan membuat iblis dan setan laknatullah alaih itu sakit hati. Yang pertama adalah ketika azan berkumandang, maka setan iblis itu berlari purotun. Saking takutnya dia berlari sampai terkentut-kentut, ada suaranya. Iblis laknatullah alaih karena mendengar suara azan dan iqamat. Yang kedua, kecewaan sangat berat adalah ketika manusia hamba Allah sujud karena ayat Allah. Maka iblis setan laknatullah alaih juga itu kemudian akan menangis berisak-isak gara-gara apa? Dahulu aku Allah perintahkan sujud tapi ogah. Ini anak Adam tetap sujud kepada Allah. Maka dia sedih luar biasa. Dalam Al-Quran kurang lebih 14 atau 15 ayat sajadah, maka kalau ketemu sujudlah. Itu bikin Allah bangga, bikin setan nelangsa luar biasa. Maka teman-teman rahimakumullah,
Termasuk juga tanda-tanda insan beriman itu dalam surah Al-Fath ayat terakhir dikatakan adalah bukan hanya kata kita tetapi kata Injil dan Taurat, bahwa tanda umat akhir zaman adalah yang senang sujud. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddau 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana zalika masaluhum fit taurati wa masaluhum fil injil. Engkau lihat mereka rukuk dan sujud karena mencari doa Allah dan karunia-Nya. Itulah perumpamaan mereka di dalam Taurat dan di dalam Injil. Taurat itu kitab suci agama sebelum kita, namanya Yahudi, nabinya Musa alaihissalam. Injil adalah kitab suci yang kita yakini dalam rukun iman juga sebelum kita, nama nabinya Isa, agamanya Nasrani. Di antara tiga agama ini yang rupa-rupanya rukuk dan sujud adalah kita umat Islam akhir zaman. Maka sujud dan rukuk itu keren. Kenapa keren? Engkau berbisik di bumi namun menggema di langit nan tinggi. Dan saat paling dekat antara hamba Allah Tuhan dengan Tuhannya adalah kala sujud, waktu sujud. Maka permintaan terhebat, doa terbaik adalah ketika sujud, minta sama Allah. Kalau tidak bisa bahasa Arabnya, pakai bahasa hati. Misalnya salat hajat, wasta'inu bis-sabri was-shalah, mintalah dengan sabar dan salat. Sabar, kokoh, tabah dalam kehidupannya. Kemudian dalam salat minta kepada Allah, ya Allah saya minta rezeki, ya Allah saya minta jodoh. Tapi kalau dalam salat jangan masuk bahasa selain bahasa yang ada landasannya ya, bahasa Arab, bahasa Al-Quran, hadis. Kalau bahasa hati boleh. Kalaulah misalnya pakai bahasa Arab bisa, maka yang ada landasannya. Misalnya sujud terakhir, ya muqallibal qulub wa ya muhawwilul hal ihdi qulubana wa ahwalina ahsanil hal. Ya Allah, membolak-balikkan hati, tetapkan hati kami di dalam sujud dan taat kepadamu. Wa nas'aluka taubatan qabla al-maut, ya Allah, ku minta taubat sebelum wafat. Wa nas'aluka husnul khatimah, ya Allah, minta nanti kalau mati, matinya Allah husnul khatimah, mati dalam keadaan sujud kepada Allah. Karena ada orang yang hebat tapi kan berada dalam keadaan husnul khatimah, namanya Bal'am bin Ba'ura. Keren, muridnya banyak, santrinya hebat, tapi kemudian berakhir dalam keadaan sujud kepada iblis laknatullah alaih, Bal'am bin Ba'ura. Ada juga yang lain nanti, Abdah bin Abdurrahman, dia seorang hafiz Quran, tetapi kemudian berakhir dalam keadaan murtad. Kok bisa? Abdah bin Abdurrahman ini dia hafiz Quran, berakhir sul khotimah gara-gara sederhana. Dia mujahid di jalan Allah, hafiz Quran, lihat gadis Romawi rambut pirang, mata biru, langsung terpana, terpesona, mengirim surat. Bagaimana cara supaya aku bisa sekepelukanmu? Si gadis Romawi yang Nasrani mengatakan, masuklah agamaku, maka aku akan ada di dalam pangkuanmu. Abdah bin Abdurrahman betul-betul murtad, nikah dan kemudian pindah agama. Satu masa berperanglah dengan mujahidin muslimin, didapatin Abdah bin Abdurrahman. Kenapa kau bisa begini? Bukankah kau dulu mujahid yang hebat, hafiz Quran? Kok malah sekarang murtad? Ya gara-gara ini tadi tiga hal, harta, tahta, wanita. Ya gara-gara wanita dia murtad. Masih adakah tersisa dari hamalanmu, dari hafalanmu, dari Al-Quran? Tak ada. Hanya satu ayat yang tersisa. Apa itu? Di dalam ayat juz 14. Rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Hanya itu yang tersisa dari hafalannya, hafiz Qur'annya. Apa makna ayat ini? Rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Betapa sangat berharap orang-orang yang kafir andai dahulu mereka orang yang muslim. Itu yang tersisa dari hafalannya. Penyesalan terdalam karena sudah kafir, hanya kemudian matinya sul khatimah. Maka kita minta adalah perkuat tauhid akidah. Yang paling bagus cara adalah wong kang soleh kumpulono, kumpul dengan jamaah-jamaah, maka insya Allah berteman dengan penjual madu
akan mendapatkan manisnya, berteman dengan penjual parfum mendapatkan wanginya, berteman dengan pandai besi yang bikin tukang parang dan segala macamnya sehingga ada asapnya, maka kau dapatkan asap dan percikan apinya. Maka bertemanlah dengan orang yang baik, berteman dengan jamaah yang soleh, orang soleh, entah lo akan diajak kepada jalan kebaikan dan berakhir husnul khotimah. Karena kebaikan-kebaikan itu menempatkan husnul khotimah itu Allah bisa karena biasa. Wallahul musta'an wa alaitiklan. Saya kembalikan kepada beliau Pak Ansyar atau mungkin Pak Mustamin. Kita nanti ngobrol-ngobrol ya. Temanya bebas, masih seputar agama. Saya kembalikan pada Pak Ustaz Ansar. Ya, bismillah. Jemaah sekalian, masih semangat? Masya Allah. Sehat semua, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, jadi ini judulnya itu ngopi ngaji. Itu ngobrol perkara iman, ngobrol perkara Islam, ngobrol perkara ilmu, perkara ihsan. Yang mana subuh hari ini kita kedatangan banyak tamu yang mulia, dan insyaallah semoga seperti ini tetap istiqomah. Yang terpenting yaitu kita sama-sama terus dalam kebaikan, dan pada akhirnya kita semua akan dikumpulkan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jadi sesuai dengan judul ngopi berarti santai, ngobrol. Jadi siapa tahu bapak-bapak atau dari ibu-ibu yang punya pertanyaan yang ingin diutarakan, insyaallah di sini banyak yang bisa menjawab. Bismillah, tafadhol. Atau ada yang mau didiskusikan, punya unek-unek atau apa, punya keresahan hati yang ingin diutarakan, silahkan. Ada mungkin jemaah? Ada? Ada yang boleh diskusikan Pak? Ibu-ibu? Oh, Masya Allah, mungkin sudah. Masya Allah. Tafadhol, mungkin Ustaz dipersilakan. Ustaz Idris, siapa tahu boleh ada penyampaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita kumpul kembali dalam kajian kita pagi hari ini, berawal dari kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang senantiasa terjadi ya, dan itu kadangkala merupakan suatu hal yang biasa, seolah-olah hal yang diartikan dengan ibadah yang dia lakukan. Sehingga ada tuh jadi tambah semangat ya, ibu yayasan sudah ada ini, kita harus tambah semangat. Ini peringatan-peringatannya seperti man tasabbaha biqaumin fahuwa minhu. Barang siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia adalah bagian daripada mereka. Nah, ini tentunya kita seperti duduk-duduk seperti begini ini kan tentunya akan bisa menambah wawasan kita ya. Kadangkala kita ini menganggap suka, tapi sebenarnya kita jadi dalam Al-Quran dikatakan saya wa huwa sarul lakum wa sa'antak wa saya wa huwa khairul lakum. Kurang di sana. Mana yang lain? Yang lain mana? Iya, kemana yang lain? Tidak datang? Dengarkan lagu jam-jam ya. Nah ini kadang-kadang amal yang umum kita lihat ya. Nah itu ada kebiasaan kita yang kadang-kala tidak perlu kita lakukan itu, tapi kita lakukan seolah-olah kita sedang melaksanakan satu perintah yang diberikan Allah kepada kita. Nah, ini memang masih terjadi terus menerus. Dari itu kita ini belajar. Maka Kasih obat pisang goreng juga. Orang pisang goreng. dalam surah Tabarut ya, surah kalau dikatakan surah Izzati dalam mujadah ya, Izzati dalam tafsir majalis fafsahu ya dalam lakum
Sanggar. Laporkanlah, Allah akan melakukan kami. Waktu seperti ini tidak pernah kita lakukan. Jangan kita lakukan kalau bukan kita menempatkan diri. Kali ini Allah akan dipilih. Jadi kita punya ilmu itu kadang-kadang dari kecil sampai tua begitu saja tidak ada pemahaman yang jelas. Kita merasa diri kita ini sudah bagus ibadahnya, padahal tidak pernah mengetahui apa yang kita lakukan. Padahal itu ya. Dikatakan lebih aman, datang terusal, jadi ada peringatan dalam Al-Quran itu banyak ya tentang bagaimana orang beriman tidak bisa sholat kalau tidak tahu apa tentang sholat itu. Jadi itu ini ironis sekali dalam surah yang beda orang yang musalli cara-cara bagi orang yang sholat. Karena kita ini sholatnya ya apa yang dilakukan orang terdahulu kita ikuti saja tanpa ada pengetahuan sedikit pun tentang sholat itu sendiri. Maka celakalah bagi orang yang sholat, bagi orang sholat itu tahu yang sholat itu asal-asalan saja, umpama pas mau komat baru datang, untuk mempersiapkan ya, untuk berwudunya, pakaiannya dan sebagainya. Itu kan kadang-kadang sia-sia kita punya perbuatan sholat kita. Sementara sholat itu adalah sesuatu yang menentukan amal-amal kita. Awal main bahasa yang sholat. Sementara kita sendiri ini berleha-leha, tidak mau belajar tentang bagaimana sholat yang sebenarnya. Nah, mungkin tambahan dari saya demikian. Bicara siapa? Kami kembali kepada yang lagi karuan kapatul majlis warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bismillah, tapi diingatkan kembali hari ini adalah hari Jumat. Seperti biasa kami ingatkan banyak sekali amalan-amalan yang dianjurkan oleh Nabi SAW, yaitu diantaranya mungkin yang belum baca surah Al-Kahfi tadi malam, hari ini masih ada kesempatan untuk baca surah Al-Kahfi. Kemudian berbanyak salawat kepada Nabi, karena satu kali kita bersalawat kepada Nabi, Allah akan bersalawat kepada kita 10 kali, Masya Allah. Jadi luar biasa. Hari ini hari Jumat. Kemudian bagi laki-laki yang mau ke masjid, ada sunnah-sunnah yang perlu kita amalkan juga, yaitu cukur yang bisa dicukur, potong yang bisa dipotong, cabut yang bisa dicabut. Ya, sudah tahu semua. Kemudian mandi sebelum berangkat dan memakai wangian parfum. Dan kalau bisa duduk di saf yang pertama. Saf yang pertama ini diberatkan apa Ustaz? Unta ya? Unta ya, Masya Allah. Kalau kemarin semakin mundur lagi, ya dapat mungkin kambing kah? Semakin ketiga yang mundur lagi saf ketiga dapat ayam. Kalau yang keempat dapat telurnya saja. Datang oleh yang terakhir di luar sambil ngobrol, data dapat apanya? Alhamdulillah. Ini kami ngajin kembali, mungkin punya anak atau punya kenalan yang suka ngobrol ketika khutbah, kasih tahu, tolong supaya masuk dalam. Jangan ketika khutbah berkhutbah di atas mimbar, di luar juga masih khutbah dengan teman-teman. Alhamdulillah. Apalagi sambil ngerokok. Ini ingatkan kembali supaya kalau bisa ini jangan sampai kita menganggap sholat Jumat hanya sholat Jumat yang 2 rakaat itu. Khutbah Jumat juga yang termasuk daripada itu. Jadi sedangkan orang yang tidak mendengarkan khutbah ketika khatib sedang berkhutbah lalai saja, itu apa bahasa hadis itu faqad lalu ya. Ya sia-sialah. Jadi tidak ada pahala, tidak dapat apa-apa. Jadi Masya Allah. Jadi ingatkan kembali kepada seluruh jamaah di hari Jumat, hari yang mulia, dikatakan Sayyidul Ayyam, pemimpin atau penghulu dari segala hari. Maka untuk itu kita persiapkan dengan baik. Semoga hari kita ini menjadi hari yang berkah. Kemudian ada satu doa yang sangat dianjurkan untuk kita, mungkin yang punya hutang yang belum lunas ini untuk diamalkan. Kami selalu ingatkan dibaca ini. Apa itu doanya? Allahumma qfina bihalalika an haramika
wa aghnina bi fadlika amman siwak. Kalau kita baca sendiri Allahumma kfini bi halalika an haramika wa aghnini bi fadlika amman siwak. Semoga dengan doa yang kita panjatkan ini, dan itu sudah banyak yang amalkan. Kalau punya hutang sebesar apapun Allah akan bantu lunasi kalau dibayar. Ya. Jadi kalau nggak dibayar ya tidak lunas. Jadi insyaallah ya. Demikian. Insyaallah. Kita silakan dinikmati yang belum makan ya, dinikmati yang sudah makan, lanjut makan. Bismillah awal wa akhir. Nah, ini doa yang disampaikan oleh Ustaz kemarin ya. Nah, itu ini doa supaya kita ngeprank setan. Kan selama ini suka diprank sama setan. Nah, kita prank setan. Jadi dalam sebuah hadis Nabi itu katakan orang yang makan tidak membaca doa itu setan ikut makan juga. Nah, jadi setan ikut makan. Caranya bagaimana supaya setan itu yang dia sudah makan yang mentahkan baca doa tadi. Jadi kalau kita baca doa ini, insya Allah setan akan dia akan keluarkan lagi makanan yang sudah makan. Karena bahaya kalau dia sudah makan, dia akan ganggu kita, dia akan goda kita untuk tetap maksiat. Nauzubillah. Demikian, perlu mohon dimaafkan. Sudah ditutup tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kiri. Kau sudah kerap klip? Sudah. Lihat tuh. Kalau sudah kuat kamit, tinggal aja. Baca doa dulu banyak-banyak. Kesana paling banyak doanya. Full memori. Pasti ada bagus full memori. Itu mereka bisa. Jadi mulai dari subuhnya dulu mereka bisa sholat subuh. Yang lain tuh ringan biasa. Jadi kita mau keliling. Jadi sudah. Kan di Seru ini banyak sekali kerukunannya, ya kerukunan juga banyak. Nah, alangkah banyak kalau ada kerukunan umat Islam itu yang buat begitu. Nanti diinisiasi baru kemudian diumumkan komunitas baju yang mau datang. Ini saya kira kan harus bersama di baru yang ada geng-geng motor sudah diajak sama-sama. Ada yang lagi diajak sama-sama. Jadi betul-betul dibuat dalam mereka bukan hanya fokus kemudian dimati tapi action. Masih banyak. Oh, bungkus juga bisa. Wah, memang satu. Memang satu sebelum habis. Maaf ya. Masih berapa lagi? Toko Agung. Ya. Silakan. Ya sampai kita kenyang yang sana kelaparan. Penting sudah ambil gambar, sudah kenyang. Nanti bagiannya bilang bungkus. Kalau atlet sudah kode saya diam saya. Pokoknya mas paling banyak fotonya sini. Makan lagi. Pokoknya setiap ganti makanan foto. Ganti makanan lagi. Ini roti. Saya mau makan roti. Saya makan roti pun diambil. Gimana ceritanya? Semur. Menawarkan baru diambil. Iklan. Asah.
Ya. Aduh, nanti keluarga di kampung lihat di Facebook. Facebook Mas Jagung. Banyak. Benar kencing, cepat. Alhamdulillah. Baik nasi uduk. Katanya sudah dapat info dari grup.
Tapi yang tahu sudah ketangkap. Baru satu kali. Baru satu kali. Ini foto dulu. Ah, video. Mari gabung kopi di Masjid Agung setiap hari Jumat. Ngaji bareng bersama Ustaz Abdar, Ustaz Mustamin dan Ustaz yang lain. Terima kasih. Luar biasa. Saya ke rumah sakit. Rumah sakit. Ini enggak.